Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ikhdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu bukhtanan wa ithman mubina. Biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala biniyati su'alil futuh li fahmi ma'ani asraril Qur'an li fahmi ma'ani asrar anwar tafsir Jalalain ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidil Wujud Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'i as-sahaba wal qarabah ila imamil mufassirin turjumanil Quran Abdullah bin Abbas thumma ila al-imam al-hafidh Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin al-Hafidh as-Suyuti wa sanadina ilaihima Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Al-Fatihah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian kitab tafsir Jalalain, di mana dengan mengaji tafsir Jalalain ini adalah merupakan bentuk upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah ruhul hayah, ruhnya kehidupan. Maka Al-Quran harus menjadi nafas kehidupan kita. Maka dengan mengaji tafsir Jalalain, nawaitu kita adalah untuk mengqurankan diri kita, mengqurankan perilaku kita, tutur kata kita, sikap kita, etika kita. Maka hidup kita harus selalu dinafasi dengan nafas-nafas Al-Quran. Jadi tujuan kita mengaji tafsir Jalalain ini adalah untuk kita jadikan Al-Quran sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita dinafasi dengan nafas-nafas Al-Quran. Maka hidup kita tidak boleh kosong dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah cahaya kehidupan, ruh kehidupan. Tidak ada artinya hidup tanpa Al-Quran. Oleh karena itu, dengan mengaji tafsir Jalalain, kita berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan ayat pertama Iqra, itu adalah perintah agar supaya Al-Quran ini dibaca. Jadi Quran ini merupakan surat Allah kepada kita sebagai umat baginda mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tujuan agar supaya kita memahami isi kandungan Al-Quran. Setelah memahami, kita mempunyai kewajiban untuk mengamalkan. Maka ironi kalau Al-Quran hanya ada di rumah kita cuma dijadikan hiasan. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk dijadikan azimat. Pera epateti cimat tak ibaca, epateti sekep. Maka mengaji tafsir Jalalain untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Jadi proses tanzilul Quran, nuzulul Quran 23 tahun. 23 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Maka kita mengaji setiap Ahad pagi itu adalah bentuk upaya memahami ayat demi ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, keluarga, putra putri, santri dan jamaah pengajian tafsir Jalalain Sahih Bukhari Ihya Ulumuddin difutu oleh Allah bifutuhati ahli Al-Quran, dapat barokahnya nurnya Al-Quran. Allahumma amin. Wa in aradtum, dan bila mana menginginkan, siapa kamu sekalian, istibdala zaujin, kepada mau mengganti pasangan, yakni menceraikan istri lama, maka zaujin dengan pasangan lain, yakni istri baru. Ay artinya akhadhaha, mengambil zaujin yang kedua badalaha, sebagai gantinya zaujin yang pertama. Jadi jika kamu bermaksud mengganti seorang istri dengan istri lain, ay akhadhaha badalaha bi an tallaqtumuha, dengan yento menceraikan kamu sekalian ha kepada zaujin yang pertama. Waqad ataitum, dan sungguh telah memberikan siapa kamu sekalian ikhdahunna, kepada salah satu dari zaujin, ay zaujat, dari beberapa istri. Misalnya istrinya lebih dari satu, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Lalu kemudian salah satu dari istrinya yang empat atau yang tiga itu mau diceraikan, diganti dengan istri yang lain yang baru, dan yang mau diceraikan itu oleh Anda sudah diberi kintoron harta yang tidak ternilai. Ingat, ketika kita mengaji Al-Quran, jangan bayangkan Al-Quran itu seperti
kondisinya di negeri kita. Al-Quran ini diturunkan di Arab. Mas kawin di Arab itu gak sama dengan mas kawin di kita. Mas kawin di kita, mohon maaf, keterlaluan murahnya. Di Arab itu mas kawin itu bermiliar-miliar. Bisa-bisa mas kawinnya GMC, mas bimahri Lamborghini, itu banyak seperti itu. Bimahri emas 1 kilogram itu. Tapi mas kawin di kita, saya kata ibu, reken sapulsaan. Jadi mas kawin di kita ini gak bernilai. Apalagi mas kawinnya cuma seperangkat alat sholat ada. Janganlah. Sampai mas kawin seperangkat sholat terlalu tidak berharga. Beda akabin tasbih ada. Reken zorawirid. Ini. Jadi kintoron harta yang tidak ternilai. Jadi di Arab itu mas kawin rumah, kayak gitu, dengan isinya itu biasa seperti itu. Kintoron, maka memakai bahasa kintoron, harta yang tidak ternilai. Otomatis kalau seperangkat alat sholat tak masuk benar. Mas kawin 250.000 ada. Reken cokop eka beli pulsa listrik 2 bulan. Ya Allah. Nah ini. Jadi kata Al-Quran, mas kawin yang kamu berikan kepada istrimu itu jangan kamu ambil kembali. Lemon perak mas kawin seperangkat alat sholat, masa kepikiran nih bentak boleh. Mon berak 1 juta, tapi mon mas kawin nak dinto bimahri sayyarati Innova Grand Innova terbaru oleh 2 tahun apesa kan ingin banget bu kare beri mas kawin Innova. Memberak mas kawin seperangkat alat sholat cek ngaki. Dan begini lagi, seperangkat alat sholat itu tanpa harus dijadikan mas kawin, itu sudah kewajiban suaminya untuk memberi perlengkapan sholat kepada istrinya, kok dijadikan mas kawin. Nah ini, jadi kaum laki-laki, anda-anda yang masih bujang-bujang ini, tolonglah hargai kaum wanita. Dia remah cara menghargai istri. Jangan memberi mas kawin yang terlalu murah. Jangan kemahalan, tapi juga jangan terlalu murah. Yang bernilai lah. Saya bisa ipateti kenang-kenangan. Ini kak misalnya 5 juta itu sudah ampun standar sakit. Ampun 1 juta sakoni gelu. Pas pada berbiaya melahirkan. Waqad ataitum, hale sungguh telah memberikan siapa kamu sekalian ikhdahunna ayz zaujat, kintoron kepada harta yang tidak ternilai, ai malan kathiron, harta kathiron yang banyak. Sodakon hale menjadi mas kawin. Fala ta'khudhu, maka jangan mengambil kembali siapa kamu sekalian minhu dari kintoron syai'an, barang sedikit pun. Jadi jangan kepikiran masa mas kawin saya ampun ibu kipin tak boleh. Itu kalau dalam konteks Indonesia.
Karena dalam konteks Indonesia mas kawin murah banget. Bukan hanya murah banget. Ulah pernah pas rai orang tahu wali nikah mas kabinna saya ketebu. Aduh, coba pikir. Kebayana pas saya ketebu macik muden. Beli beras pera online 1 kilo, bimahri beras 1 kilo. Aduh. Allah. Ini Al-Quran diturunkan di bangsa Arab. Di Arab itu mas kawin bernilai. Mercy, Jaguar, sana kan. Tapi mas kabin nak adinto bodoh siabri mas kabin hotel 5 lantai, 10 lantai. Nikah. Mas kawin yang sudah kamu berikan kepada istrimu, fala ta'khudhu minhu syai'an. Lalu kemudian ada istifham ingkari di sini. Ata'khudhunahu, apakah akan mengambil kembali kamu para suami kepada kintoron buhtanan aizulman hale secara aniaya wa ithman dan dosa mubinan bayinan yang nyata wa nasbuhuma adapun dinasobkannya keduanya buhtanan wa ithman alal hali ialah karena berkedudukan sebagai hal. Wal istifhamu adapun istifham di dalam ayat yang ke-20 ini yakni atakhudhunahu litaubihi ialah untuk berfaidah sebagai celaan. Walil ingkari dan untuk mengingkari atau menolak. Wa kaifa hale bagaimana ta'khudhunahu mau mengambil kembali siapa engkau wahai para suami kepada kintoran bi ayyi wajhin artinya dengan cara atau model apapun. Waqad afdha bimakna wasala, padahal sungguh telah sampai ba'dukum siapa sebahagian kamu ila ba'din kepada sebahagian yang lain bil jima'i dengan melakukan hubungan suami istri. Al-muqarriri yang menetapkan lil mahri kepada mas kawin. Wa akhadna dan mengambil siapa mereka kaum istri minkum dari kamu wahai para suami mitsaqon bimakna ahdan perjanjian. Mitsaqon kepada perjanjian ay ahdan artinya perjanjian ghalidan yang kuat syadidan yang kokoh. Jadi di dalam Al-Quran perkawinan yang merupakan ikatan antara suami dan istri ini disebut mitsaqon ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh. Artinya dari perkawinan ini itu lahir konsekuensi hukum. Maka konsekuensi perkawinan itu melahirkan
konsekuensi hukum sebagai buah dari perkawinan. Maka perkawinan tidak boleh dibuat main-main. Tak ngening akabin nikah eka kebai je kejaan. Maka kita mengawini istri kita, mohon maaf, mas kawin itu jangan dianggap kita membeli. Bukan. Istri itu bukan barang belian. Istri itu amanat. Istri itu amanat Allah di atas pundak kita sebagai kaum suami. Maka kita baru sah sebagai suami mengawini istri kita dengan cara apa? Dengan cara angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka kadza wa kadza, dijawab qabiltu nikahaha dengan sirat ijab qabul yang sudah diatur syariatnya oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kalimat mitsaqan ghalidha di dalam Al-Quran itu hanya ada 3. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 21 ini. Jadi yang pertama, konsep mitsaqan ghalidhan di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan hukum perkawinan. Yang kedua, konsep mitsaqan ghalidha itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa nanti ayat 154. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'tu fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi yang kedua, An-Nisa ayat 154 itu mitsaqan ghalidhan berkaitan dengan perjanjian Allah dengan para nabi, khususnya para nabi dari kaum Bani Israel. Jadi mitsaqan ghalidha itu adalah kewajiban para nabi dan kaumnya memegang perjanjian mereka dengan Allah, yaitu syariat Allah. Yang ketiga, mitsaqan ghalidhan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Oleh karena itu, perkawinan jangan dibuat main-main. Cek kakebejek kejaan perkawinan kak dinto. Maka bengal akabin kotu bengal bertanggung jawab. Ada konsekuensi dari perkawinan itu. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab memberikan nafkah yang halal. Tanggung jawab mengajak istrinya menjadi istri yang menegakkan sholat. Tanggung jawab mendidik putra putri kita menjadi kader-kader yang beriman, kader-kader yang bertauhid, kader-kader yang bertakwa, kader-kader yang berakhlakul karimah. Itu isi dari mitsaqan ghalidha. Maka abek nikah akabin kau tu tepak niat cek pera akabin nurok bunte ma akabin panjenengan bocok ring tatang ke kaulah akabin ma akabin sambian bintara makin nikah musim perkawinan lah ni kan. Berarti akabin tidak berangkat dari suatu prinsip. Lah kita itu melangsungkan perkawinan ittiba sunnati Rasulillah, melaksanakan amanat dan tanggung jawab, karena perkawinan merupakan
perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, yang teguh. Mitsaqan ghalidhan ay syadidan. Wa huwa adapun yang dimaksud mitsaqan ghalidha, ma ialah ma perintah, amaro yang telah memerintahkan Allahu siapa Allah, bihi dengan ma, min imsakihinna dengan memegang kuat-kuat, hunna kaum istri. Imsak itu ya memegang erat-erat, bima'rufin dengan cara yang baik. Maka disinilah Allah dengan metafora, dengan bentuk majas, Allah mengajari kita bahwa fungsi perkawinan ini hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Coba renungkan. Ini adalah nasihat yang luar biasa dalam Al-Quran. Bagi kita pelaku perkawinan, pegang erat-erat ini, ayat ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna mereka kaum istri, istri kita itu libas pakaian. Coba, apa fungsi pakaian di dalam Al-Quran? Fungsi pakaian dalam Al-Quran libasan yuwari sawatikum. Pakaian itu menurut konsep Al-Quran adalah untuk menutupi sawatikum. Sawa itu aib, cacat. Contoh, mengapa kita menutup diri kita dengan sarung? Karena kalau sarung kita dibuka, aurat kita terbuka, malu. Maka kita pakai sarung, pakai jubah. Jadi pakaian itu berfungsi untuk menutupi kekurangan. Maka suami istri itu harus saling menutupi aib kekurangan masing-masing. Nikah hebatnya Al-Quran. Maka kalau ada aibnya istri, kelemahannya istri, nikah cok bar sebar ka orang. Misalnya binina awai foto sebaraki. Istriku sedang awai, kan tak lepur nih kan. Elo kabolo ka orang, buh tang bini ria kalin depan na celok. Nikah ma elo kabolo ka orang. Sebini sakadin to cukan ngabeloan buh tang laki ni ngerok montedum jelo kabel tutup. Maka orang Arab itu memberikan nasihat, suami istri itu harus menggali sumur di tengah-tengah kamarnya. Artinya bukan sumur dalam makna harfiah, tapi sumur dalam makna metafora. Sumur dalam makna maknawi. Tetimun bodo problema di dalam rumah tangga, pamasok ke dalam sumur. Cuk lo kabel ka orang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu yang pertama. Konsep pakaian menurut Al-Quran. Yang kedua, konsep pakaian menurut Al-Quran warisan. Warisan itu apa maknanya? Hiasan. Jadi yang kedua, fungsi pakaian untuk menjadi hiasan. Maka suami istri itu tujuannya untuk saling menghiasi, melengkapi kesempurnaan, menutupi kekurangan. Maka bagaimana sebagai suami kita harus menghiasi, menjadi hiasan bagi istri kita, istri kita menjadi hiasan bagi kita sebagai suami.
Dan seorang suami itu harus memahami tipologi istrinya. Contoh, ada istri marah-marah, lalu istrinya bilang, "Mas, sudah, ceraikan saya, antarkan saya ke orang tua saya." Maaf, bahasa seperti ini nikah benipas pahami dek bedek, iya sudah, saya ceraikan. Wah, nikah orang laki tak beres, orang laki tidak bijaksana. Ketika seorang istri berkata seperti itu artinya seperti mobil rating kanan mau belok kiri. Napa arten? Artena kak disa ingin dipeluk, ingin disayang. Tetimun beda bini minta pesa, nikah cek pas lak jenih pancenengan. Entar kakak merah ngakui kalam bisa bagus, ambil dompetmu, ambil ATM-mu, pegang istrimu, ajak ke toko emas. Baik, kalau itu yang kamu inginkan, ayo kita pergi. Kemana? Toko emas dek, burung saya minta bisa. Tetimun bini nikah cak ngocak reng sabareng, itu artinya istri kita minta diperhatikan. Nikah tetimun beda bini na marah-marah, acek ke Pasir Putih sakadin tole. Ayo hotel mana yang adinda inginkan? Hotel bintang 5, nikah hotel bintang 4, bukan hotel kelas melati. Sebanyak keletan tolos minta pesaung guan deki nih nggak? Lah itulah. Jadi wanita itu punya tipikal, lain di mulut, lain di hati. Mulutnya minta cerai, istrinya minta disayang karena dia tidak ingin ada saingan. Nah, itu warisan, hiasan. Lalu kemudian fungsi pakaian dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 81. Apa itu? Taqikumul harra. Jadi pakaian itu dipakai kalau musim panas, pakai pakaian yang tipis, yang menyejukkan, ngibecelep. Tapi kalau musim dingin, pakailah pakaian yang membawa kehangatan. Makan mun binina tepaan ngosok, marah-marah, itu bukan diimbangi dengan temperatur yang panas. Celepe, bininya marah-marah, panjenengan muntut wudu, sholat hajat, dalam sujudmu minta kepada Allah, ya Allah sejukkanlah istri hamba. Keremi ila qalbi zaujati al-Fatihah. Sakadil to. Nikah artinya mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran An-Nahl ayat 71, taqikumul harra. Mari itu eki lepeh tore dek tak tero ngakana rawon nih, tak tero ngakana masa rajin balap pasan nih kan. Nikah pera ia cek tak terus dengkuring, kan kurang bobotnya nikah kurang. Acek sing ibe seneng aten, acek kakak dima sakak dinto kan. Cek acek ka tengah sabe atokar ya cek ka tengah sabe nikah lah kak dinto. Nah ini ya, wa huwa ma amarallahu bihi min imsakina bima'ruf. Jadi kita itu harus memiliki kemampuan untuk wa ashiruhunna bil ma'ruf. Demikian juga seorang istri harus punya skill untuk membuat suaminya betah di rumah. Contoh, dengan cara apa? Dengan cara melihat, oh suami saya itu apa hobinya. Hobinya makan bakso misalnya. Maka seorang istri harus sering membuka YouTube untuk membuat pentol enak. Jadi suami kita itu mendapati istrinya itu sudah seperti warung.
Jadi istrinya sudah seperti set. Punya istri ahli rawon, ahli gole, tidak butuh restoran di luar. Kenapa? Istrinya sudah menjadi restoran. Maka peran seorang istri itu Masya Allah luar biasa. Istrinya menjadi Ibu Sri Mulyani, ngurusi keuangan. Wah, ini istri yang cerdas. Keuangan dihandle istri. Semuanya dihandle. Permasakan dihandle istri. Istri yang punya skill disayang oleh suami. Masih berat si nyari agentena apa menemukan segala-galanya. Istri kita cek penreng makin all in one. Namun istrinya tidak punya skill, jangan salahkan kalau mencari di luaran. Kenapa bukan all in one? Maka seorang istri kan itu harus banyak belajar memasak, belajar menata. Biasanya kan orang bini pinter nata ruangan. Laki na bepe binina. Nah, yang dimaksud bima'ruf au tasrihinna, atau melepas mereka kaum istri biihsanin, dengan cara yang baik. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, ada prinsip-prinsip yang tidak bisa dipersatukan, ya au tasrihinna biihsan. Ambilkan air. Jadi Masya Allah, Al-Quran ini benar-benar obat dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kita menjadikan Al-Quran sebagai imam pegangan hidup kita. Maka guru kita Abuya Al-Imam As-Sayyid Ahmad, mudah-mudahan Allah melindungi beliau, Allah memanjangkan umur beliau, Allah memelihara beliau, Allah memberkahi kesehatan beliau, Allah melindungi beliau. Ila Al-Imam Abuya As-Sayyid Ahmad fi amanillah wa fi hirzillah wa fi barakatillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Beliau mewajibkan santri beliau di Masru' Rusaifah tiap pagi membaca Quran 1,5 juz dibaca bersama-sama. Jadi kita ini jangan kecil hati. Loh, kalau ngajinya cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kapan hatamnya? Target kita itu bukan hatam, tapi bagaimana memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun. Proses yang panjang, apalagi kita ngajinya cuma 1 minggu 1 kali. Cek saya nggak benar, banyak 1 tahun oleh berempat juz ini kan. Tapi ma la yudraku kulluh la yudraku julluh, apa yang tidak bisa digapai secara keseluruhan, minimal apa yang bisa kita hasilkan. Ini kata kita kabira seayat 2 ayat 3 ayat samu ke barokah ini. Allahumma amin. Pon. Sekarang ayat 22 dan ayat 23. Ini adalah konsep mahromiyah, orang-orang yang tidak boleh dikawin menurut Al-Quran, menurut hukum Al-Quran. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman itu memiliki konsekuensi sebagai orang yang beriman. Apa konsekuensi kita sebagai orang yang beriman? Menerima hukum-hukum Al-Quran dengan bulat.
Karena itu perundang-undangan Allah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Wala tangkihu, dan janganlah mengawini kamu sekalian, manakaha abaukum minan nisa, ma bimakna man. Nah ini biasanya ma itu kan barang, tapi dalam ayat ini ma bimakna al-akil, bimakna orang yang berakal, bimakna makhluk yang berakal. Maka oleh tafsir Jalalain ditafsiri bimakna man. Wala tangkihu, janganlah mengawini siapa kamu sekalian kaum laki-laki, ma kepada orang, seperti itu, ma kepada wanita, nakaha yang telah menikahi, abaukum siapa bapak-bapaknya kamu sekalian, minan nisa'i nyatanya emak, minan nisa'i dari kaum wanita. Jadi ini adalah larangan mengawini wanita yang pernah dikawini oleh orang tua kita. Kecuali, lakin akan tetapi, makot salafa, perkawinan yang sudah terjadi di masa lalu, yakni di masa jahiliyah, min fi'likum, dari oleh melakukannya kamu sekalian, dalika kepada itu mengawini wanita yang pernah dikawin oleh bapakmu, fa innahu, maka sesungguhnya dzalik ma'fuun, ialah dimakfu, minhu apa dzalik. Kenapa? Karena itu terjadi di masa lalu sebelum turunnya ayat ini. Jadi jangan sampai menikahi, mengawini wanita yang pernah dinikahi, dikawini ayah kita, kecuali pernikahan yang terjadi di masa lalu, di masa sebelum turunnya ayat ini. Innahu ainikahuhunna, sesungguhnya menikahi wanita yang pernah dikawin oleh bapaknya, karena ialah ada apa nikahuhunna fahisyatan, ialah perbuatan yang sangat buruk, qabihan jelek, wa maktan bimakna sababan lilmukti, perbuatan yang dapat menyebabkan murka minallahi, dari Gusti Allah, wa huwa asaddul bughdhi, wa huwa adapun al-maktu asaddul bughdhi, ialah puncaknya amarah, wa sa'a sabila bimakna bi'sa sabila, seburuk-buruknya jalan pernikahan, sejelek-jeleknya pernikahan mengawini wanita yang pernah dikawin oleh bapaknya. Sabilan aitoriqon, dalik adapun itu mengawini wanita yang pernah dikawin oleh bapaknya. Dan ke atas
Bukan hanya bapak, kakek ke atas, ampun, buyut ke atas. Jadi wanita yang pernah dikawin oleh ayah, kakek dan seterusnya itu tidak boleh dikawin oleh anaknya, cucunya ke bawah. Ayat yang selanjutnya ini yang sangat penting. Hurrimat, diharamkan. Ini kan nas Al-Quran. Jadi keharumannya itu nas Al-Quran. Tidak ada khilafiyah maupun Al-Quran. Hurrimat, diharamkan. Alaikum, atas kalian, kaum laki-laki. Siapa yang pertama tidak boleh dikawini? Ummahatukum. Siapa ibu kandung kalian? Konon Namrud itu punya seorang ibu. Ibunya Namrud itu wanita yang tercantik di zaman itu. Dan Namrud itu anak buangan. Karena Namrud semenjak kecil, naudzubillah, punya perangai tercela, sehingga oleh orang tuanya dibuang. Setelah dibuang, Namrud tumbuh, berkembang dewasa menjadi orang kuat, menjadi ketua rampok. Ketuanya Bromo Cora. Maka dengan kekuatannya Namrud merebut kekuasaan ayahnya sendiri. Akhirnya dia tidak tahu bahwa itu ayahnya, istrinya ayahnya sendiri, yakni ibunya, dikawin oleh Namrud. Na'udzubillah. Dalam konteks cerita rakyat di Indonesia, ini terjadi kepada sang Kurian. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum antangkihuhunna, yakni tidak boleh mengawini kamu sekalian hunna kepada ummahatukum. Wasamilat, dan meliputi apa ummahatukum, al-jaddati, kepada nenek. Misalnya nih kayak gini, misalnya. Tapi masa iki ngabina nenek pon umurnya berempat. Ini adalah hukum Al-Quran. Min kibalil abi, baik nenek dari arah ayah, awil ummi, atau nenek dari arah ibu. Ini wanita pertama yang tidak boleh dikawin, ibu kandung. Wabanatukum, dan nomor 2, anak-anak perempuan kamu sekalian. Di YouTube ada suatu kejadian, na'udzubillahi min dalik, terjadi hubungan sedarah, na'udzubillahi min dalik, ayah dengan putrinya sendiri. Dan itu sudah bertahun-tahun. Innalillah. Kenapa kok bisa terjadi? Salah satunya karena tidak mengaji. Maka dengan mengaji tafsir Jalalain ini, khususnya ayat yang ke-23, kita menjadi tahu mana wanita yang boleh dikawin, mana yang tidak. Jadi kalau ada hubungan mahramiyah, hubungan sedara, itu tidak boleh dikawin. Nah, ini perlunya mengaji agar supaya tidak terjadi hubungan sedara. Wasamilat, dan meliputi apa banatukum, banatil auladi, kepada anak perempuannya beberapa anak.
cucu. Wa in safalna, walaupun sampai ke bawah. Bisa juga dibaca wa in safulna, sampai ke bawah. Itu wanita kedua ya. Wanita ketiga yang tidak boleh dikawin, wa akhawatukum, dan saudari putrinya kamu sekalian, saudara kandung. Saudara-saudara perempuan kandung kamu sekalian, baik min jihatil abi awil ummi, bakyunya sendiri atau adik perempuannya sendiri. Jangan anggap ini gak terjadi. Ini terjadi. Alhamdulillah kalau itu tidak terjadi di lingkungan kita. Itulah tujuan mengaji, supaya tahu hukum-hukum Allah. Nah ini. Itu yang kedua, yang ketiga ini. Yang keempat, wa ammatukum, dan bebek-bebek kamu sekalian, ai akhawati abaikum wa ajdadikum, artinya saudara perempuan bapak-bapak kamu sekalian, wa ajdadikum, dan saudaranya kakek ke atas. Wa ammatukum, bebek dari jihad ayah. Wa khalatukum, bebek dari jihad ibu. Bebek dari jihad ibu. Jadi perbedaan ammatukum dengan khalatukum, kalau ammatukum itu bebek dari jihad ayah, kalau khalatukum bebek dari jihad ibu. Berdasarkan apa, Mbak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang keenam, wa banatul akhi wa banatul ukhti, dan anak perempuannya saudara kandung laki-laki, wa banatul ukhti, dan anak perempuannya saudara kandung perempuan. Kenapa berarti ini? Ponakan. Wa yadkhulu, dan masuk fihinna, dalam kategori banatul akhi wa banatul ukhti, banatu auladihim, anak-anaknya mereka, anak-anaknya ponaan. Oleh siapa nama? Coba hitung. Tujuh. Wa ummahatukum, nikah nomor 9. 8. Wa ummahatukum, dan nomor 8, ibu-ibu kamu allati ardhanakum, yang telah menyusui. Siapa? allatikum, kepada kamu sekalian. Jadi yang nomor 8 itu adalah perempuan yang pernah menyusui. Mahram karena sesusuan. Qabla stikmalil haulaini, sebelum sempurnanya umur 2 tahun, khamsa radhaatin, dengan syarat mengisep 5 kali susuan. Kama, sebagaimana keterangan bayanahu, yang menjelaskan kepada ma al hadisu, apa hadis. Yakni hadis riwayat
Imam Muslim. Jadi yang nomor 8 ini, wanita yang tidak boleh dikawin itu wanita karena ada hubungan sesusuan. Karena ada kaidah fikih, ma hurrima minar radha'ah hurrima minan nasab. Jadi yang diharamkan karena ada hubungan nasab itu juga berlaku diharamkan karena ada hubungan sesusuan. Ma hurrima minar radha'ah hurrima minan nasab. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis nomor 1060, Rasulullah bersabda, innallaha harrama minar radha'i ma harrama minan nasab. Jadi hati-hati kalau mau kawin itu. Lihat wanita yang mau kita kawini, cek sampai gerok tepak kah saudara sesusuan. Nikah dicari dulu asal muasalnya. Maka menakabina nikah cek besar obat. Juga ketika kita punya anak, jangan begitu mudahnya disusukan kepada wanita lain nikah, karena ada konsekuensi hukumnya. Wa ahawatukum minar radhaati, dan saudara perempuan sepersusuan, dan saudara perempuan kamu sekalian minar radhaati, karena adanya hubungan sepersusuan. Wa yulhaqu, diilhakkan, yakni disamakan hukumnya bidzalik bisunnati, dengan dalil hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Al-banatu minha, anak perempuannya wanita yang pernah menyusui. Wa hunna man arda'at hunna mautu'at, wal ammat, dan juga bebeknya, wal kholat, banyak nih mas, wa banatul akhi wa banatul ukhti minha karena radha'ah, li hadithi, karena ada hadis yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab, rawahul Bukhari wa Muslim. 9. Mungkin nomor 10. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istrimu, berarti mertua perempuan, mertua, ibu mertua. Tapi sangat itu diartikan ibu mertua benar, tapi yang paling benar artikan sesuai dengan bahasanya. Apa itu? Ibu dari istri-istri kamu sekalian. Contoh, panjenengan mengawini istri panjenengan. Istri panjenengan namanya B, ibunya B ini C. Jadi yang tidak boleh dikawini C. Misalnya panjenengan istrinya B, ibu mertuanya B, ibunya B ini C, otomatis dia tidak boleh dikawin. C ini istrinya A. Ternyata A itu punya istri lain, misalnya Z.
Jadi Z itu bukan ibu mertua langsung, tapi ibu mertua toroat, nah, sambungan. Nah, ini kan itu bagaimana mengawini Z, itu nanti akan dibahas. Jadi yang tidak boleh itu yang C, bukan yang Z. Karena yang Z itu cuma sambungan, tidak langsung. Waroba ibukum, dan anak tirinya kamu sekalian. Robaib itu jam'u robibatin, wahia adapun robibah bintu zaujati ialah anaknya istri min ghairihi, dari selainnya. Berarti ngabin rante yang dikawini bawa anak perempuan. Nah, itu tidak boleh dikawin selama ibunya belum diduhul. Contoh ini panjenengan, ini kabar caritan, kisah nyata, sering dan pernah viral, diceritakan oleh almarhum Al-Mufurlah, sahabat kami, Profesor Dr. K. Haji Mawardi. Itu viral. Nah, beliau menceritakan sebuah kisah namanya Suliman. Nah, kan sering ini. Itu ingat kan? Jadi Suliman ini adalah seorang pemuda lambat kawin. Kenapa? Mati pasaran. Kenapa kok mati pasaran? Karena tidak terlalu ganteng. Tidak terlalu ganteng artinya agak sedikit jelek, mengarah ke jelek. Coba coba diperhalus. Cuma Suliman ini punya cita-cita yang tinggi. Walaupun dia tidak terlalu tampan, yakni agak jelek, dia ingin wanita yang cantik. Maka beliau itu berdoa siang malam, tidak tahu calon istrinya lupa dan gulanya mana. Coba bisa dicari videonya yang viral itu. Dia berdoa, yang diminta itu anaknya. Ya Allah, putrinya ya Allah, putrinya ya Allah. Lalu suatu ketika karena sudah mantap berdoa siang malam dalam tahajudnya, dalam sujudnya, dia memberanikan diri untuk melamar. Sesampainya di rumahnya, yang menerima itu ibunya. Lalu kemudian ibunya bilang, Mas Suliman, bagaimana kalau dengan saya saja? Akhirnya Sulaiman matur kepada Allah, ya Allah, yang saya minta anaknya, kok yang datang ibunya, masa malaikat salah laporan? Allah, tapi tidak apa-apa ya Allah, daripada tidak sama sekali ejek kaje. Sampai suatu ketika ibunya kecelakaan karena naik becak. Ini kan naik becak mau temu kecelakaan. Akhirnya hotel sudah disewa, tanggal pernikahan ampun tembeng burung, maka anak enti gentena ibuna. Nah, itu ada cerita seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Selama belum diduhul itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah diduhul tidak boleh. Contoh, panjenengan ngabina orang bini iakad amon, tapi belum diduhul. Belum diduhul nangale potrena. Boh, maafin donan anak enggak. Akhirnya di cancel, ibunya gantilah. Itu jangan mengatakan tak bagus kok, kurang ajar banget. Itu pernah kejadian di zaman baginda Nabi dan itu dibolehkan oleh Al-Quran. Tapi untuk di kita hal yang seperti itu tabu. Ebuna yencer polanan mosya lebihan ngalihat anak. Ini kata tabu ini. Banyak
Ponapa ini hukum yang ada di dalam Al-Quran nikah tak katetian di masa kita. Contoh, kita ngaji dalam kitab fikih hukumnya solat khauf, solat dalam peperangan. Pertanyaan, siapa yang pernah mempraktekkan solat khauf? Tidak ada. Walaupun beliau pakar fikih sekalipun, tidak akan pernah mempraktekkan dalam wujud konkret solat. Kenapa? Karena Indonesia aman. Solat khauf itu baru bisa dilakukan kalau terjadi peperangan. Nah, ini kasih contoh ada dalam fikih tapi tidak dilakukan. Kenapa? Tidak diperlukan. Karena kondisi kita aman. Allati yang fi hujurikum, Buya Hamka rahimahullah rahmatal abrar memaknai fi hujurikum dalam pangkuan kamu. Pangkuan dalam tafsiran yang lain, hujurikum ada yang memaknai asuhan, dalam asuhan kamu sekalian. Turabbunaha, yang memelihara atau mengasuh kamu sekalian kepada ghaib. Sifatun muwafiqatun lil ghalib fala mafhuma laha. Min nisaikum, dari istri-istri kamu, allati yang dhahaltum, duhul. Nah inilah ada cerita Waliullah Hadratus Syekh Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur rahimahullah. Beliau konon dibisiki Raja Fahad itu namanya raja, jarang tersenyum. Gus Dur dengan kemampuannya membuat orang tertawa. Ketika beliau bertemu dengan Raja Fahad, Gus Dur matur kepada Raja Fahad Khadimul Haramain. Raja Fahad, iya Presiden Gus Dur, bagaimana itu di jalan-jalan di kota Mekah, jalan-jalan kota Madinah, itu jemaah haji kita Indonesia tertawa. Kok begitu Tuan Presiden? Iya, karena di jalan kok ada tulisan mamnu'ud duhul. Duhul itu raja, kalau dalam bahasa kitab tradisional, bahasa Arab pesantren, bahasa Arab kitab, duhul itu jima. Jadi kiai kita kalau melihat tulisan mamnu'ud duhul, lu masa iya duhul kok di pinggir jalan, jima kok di pinggir jalan. Akhirnya Raja Fahad tertawa. Jadi artinya duhul dalam bahasa modern tidak sama dengan duhul dalam makna bahasa pesantren. Contoh bahasa kitab di sini. Allati yang dhahaltum, menjima kamu sekalian. Loh, duhul kok dimainai jima? Iya, kalau seorang suami masuk membawa istrinya ke kamar, bermaaf, masa perak masuk malolo. Ini bahasa halus Al-Quran. Nikah, ketika ada seorang suami mengajak istrinya masuk ke kamar, ma fa'ala fihi, nikah, masa perak pecat, kan akhirat lah. Maka di dalam tafsir Jalalain ditafsiri aijama'tumuhunna, aijama'tumuhunna, menggauli kamu sekalian, hunna, kepada allati. Fa illam takunu, maka jika ada kamu sekalian, maka jika tidak ada siapa kamu sekalian, dhahaltum ialah mengumpuli, menjima kamu, bihna kepada nisa, fala junaha, maka tidak ada dosa, ialah maujud alaikum atas kamu, fi nikahi banatihinna, di dalam mau menikahi putrinya, allati
idza fartumuhunna, dengan syarat bila mana kamu menceraikan allati. Pon kadung ngabin bidina maa cocokan keanaan selama ibunya belum diduhul, ceraikan pas over oleh ngabin anak perempuannya. Berarti apa namanya? Terus selanjutnya apa ini? 12 ini. Wa halailul ladzina min aslabikum, dan istri azwajil ladzina, orang-orang min aslabikum, dari tulang sulbinya kamu sekalian. Jadi yang tidak boleh dikawin istrinya anak-anak kita. Jadi wahalailul ladzina min aslabikum, wahalailu ay azwajil ladzina min betul gula wahalailu ay azwajil ladzina min aslabikum. Wahalailu ay azwaji abnai, istri dari anak-anak laki-lakimu, alladzina yang mereka min aslamikum dari darah daging kamu sendiri. Jadi tidak boleh dikawin adalah istri dari anak-anak kandung kita sendiri. Binina anak ini kata oleh ikabin. Bihilafiman, sebedanya man anak laki-laki, tabnaitumuhum, yang menjadikan anak angkat kamu sekalian, hum kepada man, falakum, maka ialah boleh bagi kalian nikahu halailihim, menikahi istri anak-anak angkatnya mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nih kayak ayat ini harus dihafal. Ini wanita-wanita yang tidak boleh dikawin. Nomor satu apa nih? Wahalailul ladzina min aslabikum. Tak beri nomor 12. Jadi nomor 12, wanita yang tidak boleh dikawin, wanita yang menjadi istri dari anak laki-laki kita yang sekandung, kecuali istrinya anak angkat. Tahun apa bentar? Nomor 14, wa antajma'u bainal ukhtain, dan tidak boleh mendobel. Siapa kamu sekalian mengumpulkan bainal ukhtaini, di antara dua saudara kandung. Nikah alen ekabin ba'yuna edoblo, tidak boleh. Pilih salah satunya, mau ba'yunya apa adiknya, coba double.
Itu kejadian. Bahkan di Situbondo. Karena terjadi, napa efeknya? Hancur kehidupannya. Tetini kaman lebih dilanggar, hancur kau dia. Sampai makan, hancur berantakan. Lah ini perlunya kita mengaji. Nikah itu larangan-larangan Al-Quran cek tarabes. Wa antajma'u, tidak boleh mendobel bainal utaini, antara dua perempuan saudara sekandung, min nasabin aw radha'in bin nikah wa yulhaqu bihima bis sunnah al jam'u bainaha wa baina ammatiha. Nikah termasuk dengan bibiknya, bibik dari jihad bapak, bibik dari jihad ibu. Wa yajuzu, boleh nikahu kulli wahidatin, menikahi salah satu, alal infirati, atas jalan sendiri, yakni tidak jalan double atau mengumpulkan. Wa milkihima, dan memiliki keduanya, ma'an sekaligus, yakni dalam perbudakan. Misalnya punya dua amat, boleh dimiliki keduanya, tapi yang boleh diwatek salah satunya. Karena sekarang sudah tidak ada amat, ya tidak perlu dijelaskan begitu mendalam. Ada amat, adik, kakak, boleh dimiliki keduanya, tapi yang boleh diwatek salah satunya. Wa yaqa'u, namun hanya dapat mewatek siapa sahos wahidatan, kepada salah satunya. Maaf Enggi, kula ngecek di YouTube, ada seorang pembaca kitab, beliau sudah kiai terkenal, maca wa yaqa'u wahidatan nikah, tidak dibaca wa yaqa'u wahidatan, baca wa batona wahidatan, kurang tepat. Illa bimakna lakin, kecuali makot salaf, yang terjadi di masa lalu, ai fil jahiliyati, di masa jahiliyah, min nikahihim, dari oleh menikahinya mereka, ba'da madzukir, kepada sebagian wanita yang telah disebutkan. Fala junaha, maka tidak ada dosa, ialah maujud, alaikum, atas kamu sekalian, fihi, pada madzukir. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ialah ada Allah, ghafuran, maha mengampuni, lima salafa minkum qablan nahi, rahiman, maha menyayangi, bikum fi dzalik, wallahu a'lam. Al-Fatihah.